Nah, dia sobat belajar ya, tadi yang sudah kita setting sebelumnya itu streaming tipenya adalah streaming service, kemudian servicenya YouTube, YouTube Gaming, kemudian servernya kita pilih primer YouTube, lalu stream key-nya ini kita copy ke sini ya, kita pastekan ke sini dari yang YouTube tadi. Sobat belajar, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update tutorial-tutorial yang lainnya. Baik sobat belajar, sekarang kita lanjutkan ke bahasan yang berikutnya, yaitu setelah kita setting tadi OBS nya, maka sekarang kita bahasan yang berikutnya yaitu bahasan menarik, tampilan menarik tadi ya. Nah, bagaimana cara membuat live streamingnya menarik? Karena kita menggunakan OBS, maka kita harus setting dulu di OBS nya, baru nanti ditampilkan di live streaming YouTube-nya. Oke. Nah, sebelum live streaming, maka kita harus usahakan dulu menyeting semua apa yang kita rencanakan tadi, termasuk yang space iklan, informasi atau running text yang ada di layar ini nanti yang akan ditampilkan kemudian di live streaming YouTube-nya. Oke sobat belajar, karena ini sudah saya setting semua, maka ini saya coba hapus dulu semuanya ya, settingannya, kembalikan ke 0. Jadi sobat belajar, kita sama-sama membuat settingannya tadi agar bisa lebih menarik seperti ini ya, tampilan sekarang yang seperti ini, agar tampilannya nanti bisa menarik seperti ini ya sobat belajar. Oke, ini saya hapus dulu semuanya. Baik sobat belajar, ini dia ya, sudah saya buatkan. Inilah nanti skin-skin yang akan kita buat di OBS nya untuk membuat atau mempercantik tampilan live streamingnya di YouTube-nya nanti. Yang pertama, oke, di sini ada 4 skin ya. Ada skin 1, skin 2, ini skin 3 ya. Ini skin 4. Baik, sobat belajar, ini ada 4 skin ya. Nanti yang kita gunakan hanya 3 saja ya. Untuk yang 4 ini tidak perlu kita gunakan ya. Nanti sobat belajar bisa gunakan sendiri ya. Ini kebetulan skin 4 ini untuk menampilkan bendera chattingnya di spot samping kanan layar live streamingnya ya. Meskipun sebenarnya secara default si YouTube sudah bisa membuatkan ini langsung ya di chatting, tapi kalau sobat belajar ingin membuat atau mempercantik halaman live stream live chatnya, bisa di setting juga, dibuatkan di scan baru. Baik sobat belajar, kita tidak perlu berlama-lama. Yang pertama ya, kita langsung ke langkah pertama, ini kita buat scan pertama. Scan pertama itu yaitu hanya ada webcam saja, ada supaya live streaming di YouTube-nya itu terlihat resolusinya pas, maka kita gunakan resolusi rekomendasi YouTube yaitu 1920 x 1080. Oke, kita buat yang skin pertama. Oke sobat belajar, ini sudah sebutkan tadi ya, skin pertama sudah sebutkan normal ya, kemudian rekam layar. Nah, kita tambahkan kamera. Sebenarnya ini hanya kamera saja ya. Rekam layar ini saya buatkan ya, display capture ini saya buat hanya untuk biar sobat belajar melihat nanti apa-apa saja yang saya tambahin di layar OBS-nya ini. Oke, yang sebenarnya ini hanya kamera saja. Oke, sekarang kita tambahin di scan pertama ini, saya sebut namanya adalah skin normal. Skin normal ini saya tadi di sini kita lihat dia membuatkan webcam ya, atau kamera yang sobat belajar gunakan untuk menangkap layar ya. Nah, di sini klik tanda plusnya. Kemudian pilih video capture device. Oke, video capture device ini buat namanya kamera. Ukurannya, sobat belajar, untuk ukurannya masuk ke filter ini ya, atau double klik saja. Berarti ini bawaan laptopnya ya sobat belajar, itu HP ya, HP True Vision HD ya. Ini bawaannya. Kalau sobat belajar punya kamera eksternal, maka nanti akan muncul juga di sini settingnya. Jadi tinggal sobat pilih kamera apa yang sobat belajar gunakan. Nah, kemudian saya langsung ke bawah resolusi IPS TV-nya ini custom, saya pilih custom ya. Kemudian resolusinya sobat belajar pilih sesuaikan kebutuhan. Misalnya kalau untuk YouTube biasanya 1920 x 1080 atau 1280 x 720 ya. Oke, ini dalam contoh ini saya pilih misalnya 1280 x 720. Oke, FPS-nya pilih sebenarnya bagus 30 ya, tapi sesuaikan juga kembali kepada sobat belajar bahwa saya sebutin bahwa ini mempengaruhi nanti kinerja perangkatnya. Maka kalau
Untuk contoh ini saya hanya memilih 30 saja ya, belajar IPS nya, atau dalam contoh ini kita pilih 10 aja lah dulu ya, supaya tidak terlalu berat. Kemudian oke. Nah sebelumnya nanti kameranya akan pulih seperti ini ya, tapi karena kita sedang menampilkan rekam layar, supaya rekam layar ini juga terlihat nanti buat sobat belajar bagaimana cara menyeting apa saja yang disetting, maka ini akan saya kecilkan ya. Di ukuran untuk live streamingnya nanti ini sobat belajar harus gantikan ukuran yang seperti ini, full ya, full. Oke, ini saya kecilkan saja supaya sobat belajar bisa melihat nanti setting-settingan menu yang saya buatkan. Oke, setting untuk scan pertama sudah ya, tadi kita membuatkan kamera. Lalu kita masuk ke scan kedua. Nah, scan kedua ini kita tinggal copy saja scan yang pertama tadi. Kenapa? Karena kita masih menggunakan webcamnya, jadi tidak perlu kita buat ulang lagi nanti objek untuk webcamnya, tapi kita langsung copy saja. Oke, caranya kita klik tanda maksudnya klik kanan scan normal ini ya, tidak perlu kita klik tanda plusnya ini, langsung saja klik kanan normalnya, kemudian duplicate nih, klik duplikatnya, kemudian buat namanya karena di scan 2 ini kita akan menampilkan running text ya, maka kita buat skinnya itu adalah teks berjalan. Sudah ada kamera, kemudian kita lihat lagi apalagi yang di sini tadi adalah running text. Nah, running text ini kebetulan di tampilan tadi kan. Oke sobat belajar, di scan kedua ini kita melihat di sini adalah kita akan membuatkan running text, dan sobat belajar bisa lihat tadi di tampilan sebelumnya, bahwa di tampilan sebelumnya itu kita membuat teks berjalan itu berada di antar objek, yaitu objek, kemudian di banner objek itu ada logo ya, logo yang kita tampilin. Nah, untuk membuat itu sobat belajar bisa buatkan banner-bannernya misalnya menggunakan Photoshop atau Corel Draw. Nah, ini saya sudah siapkan di sini sobat belajar ya. Bannernya sudah saya siapkan di sini. Nah, ini dia sobat belajar ya, banner-bannernya sudah saya siapkan di sini. Nanti ada dua objek ini. Yang pertama yang ini. Yang ini nanti akan digunakan, ada dua banner ini akan kita gunakan sebagai media background untuk teks berjalan tadi. Oke, nah sekarang ini kita masukkan ke dalam OBS nya, scan 2 nya tadi, klik tanda plus ini ya, kemudian image, klik image, lalu buatkan di sini namanya yang pertama misalnya banner bagian bawah, belakang ya, banner belakang. Kemudian gambarnya kita ambil yang bagian belakang itu, ini dia ya, untuk bagian belakangnya di belakang teks nanti, berarti ini ya belajar, di teksnya nanti akan kelihatan, di teksnya nanti akan terlihat lebih jelas. Oke, kemudian ini dia ya, kita atur sesuai dengan ukuran ya. Oke, sudah kita tempatkan di bawah sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi objeknya, kembali klik tanda plus ini di bawah source-nya ini, kemudian pilih image, lalu kita buat untuk banner depan. Banner depan ini nanti yang ada logonya ya, sobat belajar. Ini dia. Oke, nih sobat belajar, jadi nanti ketika sobat belajar ini logo, kemudian di tengah-tengah ini seperti ada yang bolong ya, bolong ini nanti jadi teksnya itu nanti tidak terlihat berjalan dari paling pinggir sekali, tapi dia nanti akan mulai terlihat mulai dari sini ya, mulai dari batas ini sampai ke sini. Jadi teksnya kelihatan berjalan di dalam kotak ini dia ya, di belakang, maksud saya di belakang kotak ini. Klik OK, kemudian kita sesuaikan ukurannya.
Baik sobat belajar, kemudian yang berikutnya yang kita masukkan adalah insert teksnya. Teksnya itu untuk teks berjalannya apa. Oke, nah langsung arahkan kursor ke tanda plus lagi, add lagi ya. Kemudian pilih dia untuk masukkan teks. Ini dia teks dalam kurung GJA plus ini, klik, kemudian buat namanya teks berjalan, lalu oke. Oke sobat belajar, kita lanjutkan di teks berjalan ini. Di sini yang pertama ada muncul jenis fontnya, jenis hurufnya ya. Silakan dipilih sesuai dengan selera. Kemudian di bawahnya ini ada teks yang akan kita tampilkan nanti sebagai running teksnya atau teks berjalannya. Kita selembarkan dulu ya, berkelihatannya. Nah, ini kita masukkan di sini teksnya apa ya, terserah apakah itu berupa informasi atau misalnya pesan-pesan apa yang ingin disampaikan ya, ketikkan saja di sini. Oke, untuk contoh ini saya buatkan ini, selamat datang di tutor belajar dari bla 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 bla. Oke, nah kemudian setelah ini sudah kita tampilkan, sobat belajar bisa mengganti-ganti fontnya di sini ya, di select color ini, tapi saya tidak akan menggantinya. Saya mengambil warna putih fontnya ya, agar nanti matching dengan background yang saya buat tadi. Lalu kemudian di font ini di sini ada terlihat apakah alignmentnya, perataannya mau perataan apa, kiri kanan atau apa ya. Karena untuk contoh ini saya ambil kiri saja ya, nanti karena ini akan kita atur sendiri nanti posisinya. Kemudian perhatikan alignmentnya gimana, pilih di sini. Ini saya tidak akan merubah sini ya, alignmentnya left, kemudian vertical alignmentnya top. Nah kalau sudah oke. Nah sampai sini ini dia teks ya buat belajar. Ini bisa kita tarik kemana saja kita inginkan. Nah kalau seperti ini, dia terlihat mulai dari pinggir sini ya, dan dia akan menutupi logo yang ini tadi, logo tutor belajar ini. Sementara tadi saya sebut bahwa dia hanya tampil ini. Coba saya geser ke atas ya, buat berkelihatan. Nah, tadi saya sebut bahwa teks tadi itu hanya terlihat nanti di kotak yang transparan ini ya, yang kosong ini. Sementara kalau kita melihat kalau melihat teks yang ada sekarang, dia tidak dia tampil di depan. Nah, untuk menggesernya ini kita arahkan ke sini. Perhatikan belajar di sini, perhatikan di sini objek source-nya ini, teks berjalan ini kan posisi di atas. Nah, sementara kita harus menempatkannya di antara banner belakang yang ini tadi, yang gelap ini ya, full ya, solid. Kemudian di antara banner belakang dan banner depan yang ini tadi, yang ada logonya. Maka teksnya ini kita geser ke bawah. Kita klik tahan, tarik ke bawah ya. Kemudian sobat belajar bisa lihat teksnya sudah di belakang banner yang berlogo ini ya. Nah sampai sini teksnya belum bergerak ya. Kita setting dulu, arahkan ke kursor ke teks berjalan ini, klik kanan, kemudian filter, pilih menu filter, lalu di kotak dialog filter teks berjalan ini, arahkan kursor ke tanda plus ini, kemudian pilih scroll nih, scroll ini. Oke, kemudian buat namanya gerakan, lalu oke. Nah di sini dalam keadaan standar horizontal speed sama vertical speednya ini di tengah. Nah sekarang kita geser, kita mau mengarahkan pergerakannya kemana? Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ini bisa kita atur di sini. Nah, ini bergerak dari kanan ke kiri ya, dari kanan layar maksudnya, dari kanan layar ke kiri layar. Oke, nah kita mau menginginkan dia bergerak dari kiri ke kanan, ini kita balik sini. Atau kita ingin menggerakkan dia dari atas ke bawah, kita buat seperti ini. Ini geser yang vertikalnya ya. Vertical speednya digeser dari bawah ke atas ya, seperti ini ya. Nah oleh karena kita ingin membuat dia bergeraknya itu dari kiri ke kanan ya, maka kita sesuaikan horizontal speednya ini seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini ya kecepatannya. Kalau kurang cepat tinggal digeser saja sini ya, kalau mau cepetin. Tapi karena ini pesan yang mau disampaikan, tentu kita ingin publik juga melihat atau penonton bisa melihat atau membacanya dengan baik. Maka
speednya kita batasin ya, sesuaikan dengan selera saja lah. Oke, sampai di sini close. Nah, kalau misalnya sobat belajar ragu ternyata ini tidak sesuai dengan yang diinginkan, kembalikan ke default, klik tombol default ini. Oke, kalau sudah oke, klik close. Nah, sekarang perhatikan sobat belajar bisa melihat ini teks di dalam ini ya bergerak. Kalau misalnya fontnya kurang besar, sobat belajar bisa edit lagi, kembali ke double klik saja, kemudian di sini kan ada select font. Select font ini sobat belajar bisa pilih misalnya bentuknya bold atau gimana ya. Kemudian besarnya mau sebesar apa, itu sesuaikan ya. Oke, seperti ini mungkin ya. Nah, perhatikan sobat belajar, sampai di sini untuk scan 2 kita sudah buat. Ini ya, scan 2 sudah ya. Scan 2 ini berisi kamera, kemudian teks berjalan. Nah, yang scan ketiga ini adalah ada kamera, kemudian ada banner sepertiga layar, itu yang saya sebutkan tadi di awal, itu yang sebelah kanan layar itu untuk menampilkan iklan ataupun informasi-informasi yang sifatnya itu beberapa informasi yang akan kita tampilin ya, yang akan kita sampaikan, maksudnya seperti iklan, kemudian ada permintaan misalnya pengiriman donasi atau informasi-informasi apa yang berhubungan dengan tema dari live streamingnya. Nah, berikutnya kemudian skin transisi untuk masing-masing skinnya tadi ya. Oke, sekarang kita buat yang ketiga. Untuk skin yang ketiga ini kita tidak perlu buat ulang ya, skinnya kita sama seperti yang pertama tadi, kita mengcopy ya. Kalau yang skin kedua tadi kita mengcopy yang skin pertama, maka untuk yang skin yang ketiga ini karena kita menggunakan juga objek yang ada di skin 2 ini, maka kita copy yang skin 2-nya. Maka arahkan kursor ke skin 2 ini, klik kanan, kemudian pilih duplikat. Oke, buat namanya banner iklan. Terserah lah ya namanya ya. Kayak dalam contoh ini sebutkan dia banner iklan. Oke, banner scan ketiga sudah kita buat, banner iklan dengan objek yang sama dengan di scan 2 tadi, yaitu ada banner yang berisi running text, kemudian ada kamera. Nah, sekarang kita menambahkan yang di scan ketiga ini, yaitu tadi kita menambahkan ada banner sepertiga layar yang kita tempatkan di sebelah kanan untuk menempatkan iklan ataupun info-info tertentu. Nah, untuk menambahkannya, klik tanda plus, arahkan kursor ke tanda plus di jendela source ini, klik, kemudian pilih image, lalu buat namanya banner iklan. Kemudian image apa yang mau kita masukkan, kita browse, kemudian kita pilih banner ini, kemudian open, kita atur dia menjadi sepertiga dari tampilan layar ya, supaya nanti ada space untuk objek yang live streaming, yang lagi live streamingnya ya. Oke, nah sekarang kalau dengan adanya banner iklan ini sepertiga layar ini, maka kelihatan bahwa tampilan objek live streamingnya itu kelihatan menjadi terpotong ya. Maka supaya tampilannya proporsional, maka yang kameranya ini kita geser ya, objek yang diambil oleh kamera ini kita geser. Oke, sesuaikan besar kecilnya. Oke, nah setelah ketemu dengan ukuran yang proporsional sudah. Nah, berikutnya di scan ketiga ini, tadi sebelumnya kita menampilkan di sini ada permintaan donasi, penyaluran donasi melalui bank-bank tertentu yang kita tampilkan di sini, logo banknya, kemudian nomor rekeningnya. Nah, ini kita tambahkan ke sini berupa image juga ya. Kemudian image-nya itu bisa berbentuk JPEG,
kemudian GIF. Nah, kalau tadi ada dua itu ya, yang pertama tadi yang seperti ini GIF ya, gambar GIF. Kemudian yang di bawahnya ini JPEG yang kemudian kita transisikan menggunakan fasilitas si OBS. Sedangkan yang GIF ini kita membuatnya menggunakan aplikasi lain ya. Oke, nah untuk membuatkan itu di sini saya sudah menyiapkan sebenarnya objeknya itu ya. Ini objek GIF yang logo bank tadi. Ini dia ya, GIF yang akan kita masukkan ke dalam. Sedangkan yang di bawah tadi kita membuatkan JPEG biasa ini ya. Nih, 1, 2 ini. Nah, sekarang bagaimana masukkannya? Yang pertama kita coba masukkan dulu judulnya tadi apa ya? Judulnya adalah salurkan donasi Anda melalui tadi ya. Oke, kita masukkan, berarti kita tambahkan objek teks lagi di sini. Ya, kita klik tanda plus, kemudian teks GDA plus, kemudian kita sini buat namanya salurkan donasi. Salurkan aja ya. Kemudian teksnya kita buat salurkan donasi Anda melalui. Oke, ini dia. Ini attachmentnya kita buat center ya. Oke, ini dia sobat belajar, kita tarik ke sini, kita besarkan. Ini tulisannya salah. Nah, selanjutnya kita masukkan objek yang GIF itu dulu tadi ya, yang GIF yang pertama tadi. Klik tanda plus. Kita pilih yang image slideshow. Ini dia ya, sobat belajar, image slideshow untuk memasukkan GIF-nya. Oke, kita buat misalnya ini adalah GIF logo bank. Oke. Kemudian di sini di image file, di image filenya ini hati-hati yang menggunakan scrollnya ya sobat belajar ini, karena dia bisa menggeser-geser yang lain dia. Maka untuk scroll gunakan yang di sini saja yang manual. Nah, ini kita masukkan di image filenya, kita tanda plus, kemudian add file, lalu pilih ini dia tadi GIF-nya, kemudian oke. Nah, sampai sini dia kelihatan sangat besar sekali ya sobat belajar. Oke, kita atur ukurannya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, sampai sini dia GIF-nya belum bergerak. Nah, kan untuk bergerak, untuk menyeting gerakannya kita kembali ke source ini, klik kanan yang GIF logo bank tadi, kemudian filter, lalu di jendela filter ini klik tanda plus, pilih yang image mask blend ini. Image mask blend ini, kemudian buat namanya efek ya, efek bergerak. Oke. Kalau sudah di page-nya ini harus besarkan dulu ya. Di page-nya ini klik browse, lalu pilih lagi yang ini ya, yang image set, yang GIF tadi, lalu close. Oke, ini dia sobat belajar, sudah kelihatan ya logonya tadi bergerak di sini. Sekarang kita coba atur kembali, kita tambah dulu settingannya di filter plus, kemudian kita color koreksi. Ini dia color koreksi. Oke, kita coba terangkan gambarnya. Ini dia. Oke, sesuaikan saja ya sobat belajar, sesuai kebutuhan ya. Close. Oke, ini dia tampilannya sudah. Nah, ini kalau misalnya sobat belajar memasukkan dia GIF ya. Kalau GIF ini berarti kita buat dia di aplikasi lain, misalnya seperti aplikasi-aplikasi
pembuat GIF ya, banyak di internet juga, yang online juga banyak. Nah, oke sobat belajar, setelah kita membuat GIF ini bergerak di sini, kita ingin menampilkan lagi, misalnya kalau kita tidak mau menggunakan aplikasi lain untuk menambah efek-efek seperti ini, sobat belajar juga bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh si OBS. Misalnya kita ingin membuat tampilan dua logo bank ini secara bergiliran, maka kita gunakan fasilitas yang dimiliki oleh si OBS-nya ini ya. Oke. Caranya kita langsung saja ke kotak dialog source ini, kemudian klik tanda plusnya, lalu pilih image slideshow sama seperti yang kita tadi juga, kemudian buat namanya sini logo bank. Oke. Nah, kemudian di sini kita diminta ya mau memilih efek transisinya seperti apa. Di sini ada beberapa pilihan, ada cut, ada fade, ada sweep, ada slide ya. Saya pilih yang fade aja, yang lain tidak perlu saya rubah. Kemudian saya masukkan image-nya. Image-nya itu saya masukkan di kotak ini, image file ini, klik tanda plusnya, lalu add file, kemudian pilih dua logo ini, open. Nah, dua logo ini sudah masuk. Nah, kalau kita melihat di sini nanti sudah ada efek transisi antara logo 1 dan logo 2 nih ya. Lalu kemudian klik OK. Nah, sekarang dia sudah masuk ke kotak ini. Kita sesuaikan saja ukurannya ya, sobat belajar. Nah, ini dia sobat belajar, perhatikan kita menggunakan ada dua teknik memasukkan objek ke dalam halaman OBS ini, layar OBS ini. Yang pertama itu menggunakan objek GIF, yang kedua menggunakan objek JPEG. Jadi sobat belajar tinggal memilih yang mana yang mau digunakan ya. Pada prinsipnya adalah yang mungkin tampilkan sini adalah informasi-informasi menyesuaikan dengan tema live streaming yang mau sobat belajar buat. Nah, oke sobat belajar, sampai di sini ya, di sini kita sudah selesai menyeting OBS ya. Ya, nah sekarang bagaimana cara nanti ketika sudah live streaming kita merubah berganti-ganti antara tampilan atau model skin yang pertama yang seperti ini, yang tidak ada informasi apapun seperti ini ya. Kemudian kita berpindah ke ke skin yang lain yang hanya ada running text-nya. Kemudian kita berpindah ke skin yang lain yang ada informasi iklan dan lain-lain seperti ini. Maka ini bisa dimonitor semua di OBS-nya pada saat atau sepanjang live streamingnya berlangsung. Jadi sobat belajar bisa leluasa, misalnya kapan akan menampilkan misalnya skin 3 yang ada informasi iklan ini. Kapan sobat belajar ingin menampilkan hanya yang menampilkan objek live-nya dan teks berjalannya saja misalnya. Kapan hanya ingin menampilkan full view, itu adalah tampilan objek yang diambil oleh si kamera tadi. Seperti ini. Nah, di sini sobat belajar bisa atur dia dengan menggunakan ada tombol di sini, yaitu perhatikan sobat belajar di sini transisi. Di transisi ini, ntar saya kecilkan dulu tombol ini supaya kelihatan ya sobat belajar. Oke, di layar OBS ini, di sini ada tombol atau button transisi. Ini tinggal diklik saja untuk mengganti-ganti skin yang akan ditampilkan di layar sepanjang atau selama live streamingnya berlangsung. Jadi sesuaikan mau menampilkan apa di momen-momen tertentu ya. Sehingga dengan menampilkan seperti ini, maka tampilan live streamingnya itu terlihat lebih menarik, atau istilahnya itu lebih terlihat pro. Nah, sobat belajar bisa melihat juga ketika berganti antara skin 1 dan skin 2 ada efek ya yang bergerak, ada efek ya sobat belajar, ada transisi, ada efek transisi di antara skin A, B, C. Perhatikan ini sobat belajar pergantiannya. Nah, efek transisi itu bisa kita ganti di sini ya sobat belajar, di
di layar ini ya, di layar sini ya, di sini ada efek transisinya yang bawaannya ya. Efek transisinya itu ada berapa ya sobat belajar, ada fit, ada cut. Bahkan kita bisa menghapus efek transisinya, atau bahkan kalau misalnya sobat belajar ingin mencoba-coba, itu ada template, sebenarnya template transisi yang bisa sobat belajar download di internet. Silahkan coba saja bereksplorasi sedemikian rupa ya. Oke, nah sekarang saatnya kita live streaming. Kita akan menampilkan tampilan yang sudah kita setting di OBS ini di live streaming YouTube-nya. Oke, check it out. Oke sobat belajar, sekarang kita ke jendela YouTube. Nah, untuk memulai live streaming, sobat belajar bisa klik di sudut kanan atas ini, buat, kemudian pilih live streaming. Oke, sekarang kita ke menu streaming ini, kemudian buatkan judul streamingnya. Lalu settingan ini biasa seperti settingan untuk upload video di YouTube ya. Nah, ini untuk kategori dilihat, untuk bisa dilihat siapapun. Nah, boleh kita pilih public. Kemudian deskripsinya silakan diisikan, tujuan live streaming ini untuk apa. Oke, ini kategori pendidikan. Kemudian di sini diminta jadwal. Kalau mau dijadwalkan diisikan ini ya, sobat belajar. Kalau mau diisikan, oke, ini saya buat misalnya jam 8.10 ya, jam 8.10 Senin tanggal 6 Juli. Nah, kalau ingin membuat thumbnailnya ya, tampilan sebelum live streamingnya, supaya pemirsa itu bisa melihat layar sebelum live streaming dimulai. Ini saya contohkan, misalnya ini aja lah ya, gambar sayur nih ya. Oke, ini settingan lain tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, kalau sudah di sini kita klik buat streaming. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jendela persiapan live streaming. Nah, di sini ini tampilan nanti di mana video streamingnya akan ditampilkan di kontrol streamingnya ini. Kemudian di bawah ini yang penting ya sobat belajar. Di sini ada kunci yang akan kita gunakan menghubungkan antara OBS-nya tadi dengan YouTube-nya ya, supaya apa yang kita kelola di jendela OBS itu ditampilkan di YouTube secara live. Maka ini ya, passwordnya ini atau kunci streamingnya ini yang harus kita salin nih sobat belajar ya. Baik sobat belajar, ini kunci streamingnya atau key streaming kita salin. Kemudian kita ke OBS, ke jendela OBS di sini ya, kita ke menu setting. Ini dia sobat belajar yang tadi yang sudah kita setting sebelumnya, itu streaming tipenya atau streaming service, kemudian servicenya YouTube Gaming, kemudian servernya kita pilih primer YouTube, lalu string key-nya ini kita copy ke sini ya, kita pastekan ke sini dari yang YouTube tadi. Oke, kita coba cek apakah sudah sama. 5 PMP. Oke, sobat belajar sudah sama ya. Kalau sudah sama, kemudian apply, lalu klik OK. Nah, sekarang klik tombol start streaming ini. Nih, sobat belajar. Klik. Nah, sekarang kita kembali ke jendela YouTube. Kita menunggu encodernya akan menghubungkan dengan jendela YouTube ini. Nah, kalau sudah terhubung, sobat belajar, nah nanti ini ada tombol live streaming ini akan berwarna biru, maka kita klik, maka otomatis live streamingnya akan dimulai. Nah, selanjutnya kita tinggal mengontrol nanti
monitor konten live-nya di OBS Studio-nya. Oke Sobat Belajar, demikian tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam.